Perkenalkan, nama saya Suciwanti dari kelas reguler PGSD A3, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu yaitu Widiah Nurjannah MPD. Materinya yaitu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Pengertian, sejarah singkat ejaan, pemakaian huruf. Sejarah singkat ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Dan yang kedua, ejaan Soandi. Yang ketiga, ejaan Melindo. Yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kelima, sejarah PUEB. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Yang kedua, huruf vokal. Yang ketiga, huruf konsonan. Yang keempat, huruf diftong. Yang kelima, huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan. Yang keenam, huruf kapital. Yang A. Pengertian ejaan. Ejaan yaitu adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta unsur penerapan atau penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan karya sebuah tulis. Pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata, sedangkan adalah ejaan suatu sistem atau aturan yang lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Yang ke B, sejarah ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophusen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophusen dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Suta, Mamur, dan Muhammad Taib Sutan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah sebagai berikut. Yang A. Huruf J menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Yang ke B. Huruf OE untuk menuliskan kata guru, itu, umur. Yang ke C. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai. Huruf A, E, I, dan O yang diberi titik 2 di atasnya yaitu menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophusen, ejaan resmi pertama yang disusun oleh Indonesia. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberikan julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut. A. Huruf OE digantikan dengan U seperti pada guru, itu, umur. Yang ke B, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Yang ke C, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Yang ke D, awalan di dan kata depan di kedua-keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti kata depan pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada tulisan di karang. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Peruntusan Indonesia dan Melayu atau Selamat
Mulyana Shehnab Si bin Ismail, Ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan tersebut. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ini didasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan tersebut. Yang kelima yaitu sejarah PUEB. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A atau U1987. Pada tanggal 9 September 1987, setelah itu edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang ke-C, pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf yang terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu A, I, A, U, E, I, dan O, I. Contoh, ain, syaiton, aula, amboy. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, sama seperti kata lain gabungan huruf konsonan. Bias terdapat pada awal, tengah, dan akhir kata. Contoh, khusus, akhir, ngilu, sayang, isya, hanyut. Yang keenam, huruf kapital. A. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf miring. Yang ke-B, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata turunan. A. Imbuhan. Contoh, bergeletar, dikelola. Yang ke-B, jika bentuk dasar berupa gabungan kata. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi. Yang ketiga, kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. Yang keempat, gabungan kata. A. Majemuk. Contoh, duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa,
orang tua. Yang ke B, gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contoh, acap kali, ada kalanya, olahraga, dan lain-lain. Yang ke C, gabungan kata yang termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dan ditulis dengan tanda hubung min. Contoh, strip. Contohnya nih, nama, mama, papa, saya, mesin hitung jam, dan lain-lain. Yang kelima, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Contohnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Penulisannya secara terpisah. Contohnya, di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Kemana saja ia selama ini? Yang ketujuh, kata si dan sang ditulis terpisah. Contoh, sang pemuja cinta, si penulis surat, dan lain-lain. Yang kedelapan, partikel a, partikel lah, dan kah. Contoh, bukanlah sepatumu itu. Apakah dia sombong? Yang keenam, yang ke B, partikel pun. Contoh, ingin makan pun tidak bisa, hendak pulang pun tak ada kendaraan. Yang ke C, partikel per. Contoh, harga baju itu Rp25.000 per kodi, dan lain-lain. Yang ke-9, singkatan dan akronim. Yang ke A, singkatan. Yang pertama, yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Dede Wirawan, S.com, Muhammad Yamin, S.E, sarjana ekonomi, dan lain-lain. Yang ke-9, singkatan dan akronim. Yang ke A, singkatan yang berupa nama orang, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal. Kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, SMA, Sekolah Menengah Atas. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya, dan lain-lain, titik DLL, A.N, titik, atas nama, S.D, sampai dengan. Yang keempat, lambang kimia, contoh Kg, kilogram, Cu, kuprun, dan lain-lain. Yang ke B, akronim. Yang pertama, akronim nama dairi yang gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata. Contohnya, 1. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua, LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan lain-lain. Yang kedua, akronim nama diri yang gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Contoh, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Yang kedua, KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, dan lain-lain. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang gabungan huruf, bukan kata ataupun huruf dan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, yang pertama, pemilu, pemilihan umum. Yang kedua, rapim, rapat pemimpin, dan lain-lain. Penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Yang pertama, penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan kata unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Yang kedua, penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap
sebagai bagian dari kata yang utuh seperti standarisasi, implementasi, objektif, dan lain-lain. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Suciwanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.